Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim Hidayat Nur Mujib dari Prodi Teknik Informatika semester 5. Saya akan menjelaskan pertanyaan dari mata kuliah Software Testing ujian akhir semester. Pengujian perangkat lunak. Yang pertama yaitu ada black box testing. Black box adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasi. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum? White box testing. White box testing adalah salah satu metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada sisi fungsionalitas, khususnya pada input dan output aplikasi. Yang ketiga, unit testing. Unit testing adalah jenis software testing yang dilakukan untuk menguji suatu bagian atau komponen software. Unit dimaksud bisa berupa kode, fungsi, metode, prosedur, modul, atau objek tersendiri. Unit testing dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit kode software sudah bisa bekerja sesuai harapan. Selanjutnya, sistem testing. Pengujian terhadap integrasi subsistem yaitu keterhubungan antar subsistem. Selanjutnya yaitu integration testing. Pengujian kelompok komponen-komponen yang terintegrasi untuk membentuk subsistem ataupun sistem. Dilakukan oleh tim penguji yang independen. Pengujian berdasarkan spesifikasi sistem. Yang selanjutnya yaitu acceptance testing. Acceptance testing adalah salah satu tingkat dari software testing di mana suatu sistem diuji untuk dapat diterima. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian sistem dengan business requirement dan menilai apakah sudah layak untuk didelivery. Yang selanjutnya yaitu usability testing. Usability test adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah software sudah sesuai dengan persyaratan dari pengguna. Umumnya, usability test mengevaluasi persyaratan fungsional, program, dan kualitas dari user interface. Yang selanjutnya adalah performance testing. Performance test adalah integration dan usability test yang menentukan apakah sistem dapat memenuhi kriteria kinerja berbasis waktu seperti response time atau throughput. Response time menentukan batas waktu maksimum yang diizinkan dari respons software. Yang selanjutnya yaitu smoke testing. Smoke testing adalah pengujian yang akan dilakukan setelah software yang dibuat untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi penting dari program tersebut bekerja dengan baik. Smoke test biasanya dilakukan setiap hari atau beberapa kali per minggu. Stress testing. Stress testing adalah pengujian yang biasanya dilakukan dalam membuat sebuah website, di mana stress testing dilakukan untuk mengetahui sekuat apa server website kita menampung visitor dalam website tersebut, dengan cara melakukan hit dummy ke website menggunakan tools. Yang selanjutnya yaitu sanity testing. Sanity testing adalah software testing yang akan dilakukan setelah software yang dibuat sudah hampir jadi sekaligus dengan fungsi-fungsi lengkapnya yang sudah jadi dengan catatan bug-bug yang ditemukan pada saat smoke testing sudah berhasil diperbaiki. Tujuan dari sanity testing ini tentunya untuk memastikan bahwa bug-bug yang telah diperbaiki pada smoke testing sudah selesai diperbaiki dan tidak ada masalah lebih lanjut, serta menentukan bahwa fungsi yang diinginkan bekerja seperti yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu regression testing. Regression testing adalah jenis pengujian yang dilakukan saat mengembangkan software untuk mengetahui apakah fungsional sistem berjalan dengan baik. Singkatnya, tujuan utamanya yaitu untuk meminimalisir bug yang mungkin akan muncul setelah adanya pembaharuan fitur pada software. Pertanyaan, mengapa aplikasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dirilis? Jawabannya, untuk mengetahui letak kesalahan input atau output agar dapat diperbaiki sebelum aplikasi tersebut dirilis, supaya memudahkan para user untuk menggunakan aplikasi tersebut dengan mudah dan dimengerti.
Contoh implementasi pengujian perangkat lunak dengan metode black box testing dan white box testing. Pengujian white box testing, pengujian yang didasarkan pada detail prosedur alur logika kode program. Pada kegiatan white box testing, tester melihat source code program dan menemukan bugs dari kode program yang diuji. Intinya, white box testing adalah pengujian yang dilakukan sampai kepada detail pengecekan kode program. Kegiatan tester melihat kode program, membuat test case untuk mencari kesalahan bugs, error dari kode program yang dibuat oleh programmer. Selanjutnya yaitu pengujian black box. Black box testing pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source code program. Kegiatan tester membuat test case untuk menguji fungsi-fungsi yang ada di aplikasi, membuat test case untuk menguji kesesuaian alur kerja suatu fungsi di aplikasi dengan requirement yang dibutuhkan customer untuk fungsi tersebut, mencari bugs atau error dari tampilan interface aplikasi. Saya akan menunjukkan pengimplementasian dari white box. Nah, di dalam white box ini terdapat coding atau program dari sebuah aplikasi penjumlahan nilai mahasiswa. Nah, di sini terdapat variabel-variabel tipe data dan percabangan, if else. Ini adalah struktur white box yang ada di program aplikasi penjumlahan nilai mahasiswa. Sementara untuk yang bagian black box ini terdapat desain dan struktur desain itu sendiri. Ini adalah implementasi black box yang ada di aplikasi penjumlahan nilai mahasiswa. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.